Shalom guys, this is Kristo. Kita lanjutin daily bread kita, pembelajaran Alkitab kita. Sekarang sampai di Lukas 10 ayat 25 sampai 42. Ada dua perikop pembacaan hari ini yang sangat berkaitan. Kita mohonkan Tuhan, Roh Kudus untuk bantuin kita. Terlebih untuk bukan hanya tahu apa yang ada di sini, karena di sini udah jelas banget semua ayatnya, tapi terlebih untuk bertobat dan melakukannya. Oke, kita langsung aja. Di bawah judul yang pertama di Lukas 10 ayat 25 sampai 37, di bawah judul Orang Samaria yang Murah Hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jadi dari depan kita lihat Lukas menganggap bahwa orang ini tuh sebenarnya mencoba untuk mencobai Yesus. Jadi ini pertanyaan bukan pertanyaan yang sincere, bukan pertanyaan yang tulus gitu, tapi emang untuk mencobai Yesus. Dan ini seorang ahli Taurat, artinya ada orang yang baca Alkitab tapi ini ahli, artinya pasti hafal, rata-rata hafal Alkitab. Kalau ahli Taurat, ahlinya ahli Taurat. Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Hukum Taurat intinya ada 10, tapi dia jawabnya keren banget. 27 jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri." Jawabannya keren, jawabannya bukan kayak disebutin 10 hukum Taurat, tapi dia sebutin inti dari hukum Taurat itu sendiri, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Artinya ini orang teologinya bagus kalau bisa dibilang. Oke, pengetahuannya banyak, karena dia ahli Taurat juga. Coba kita lihat jawaban Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar." Dan Yesus lihat, wah asik nih, jago nih orang nih. Kayak jawabmu itu benar. Nah ini dia perintahnya. "Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Itu dia. Jadi untuk semua orang-orang yang mengaku banyak tahu tentang Tuhan, sekolah teologi sana sini, terus banyak baca buku dan jago khotbah dan apapun itu gitu ya, kita mengenal Tuhan, mengakunya dan segala macam. Yesus bilang, perbuatlah semua yang lo tahu itu. Semua informasi, izinkan itu mentransformasi hidup lo untuk membuat lo menjadi melakukannya. "Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Ayat 29, tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Lukas tulis lagi di sini menarik, dia bilang untuk membenarkan dirinya orang itu ngomong kepada Yesus. Jadi yang jelas orang itu belum melakukan hal yang demikian. Khususnya di sini di mana nanti kita akan lihat untuk mengasihi sesama seperti diri sendiri. Dia belum. Makanya dia nanya, "Siapakah sesamaku manusia?" Karena dia masih baik kepada orang-orang tertentu, masih bantuin cuman orang-orang tertentu, masih siapakah sesamaku manusia? Dia membenarkan diri karena tidak melakukan firman Tuhan, hanya tahu. Kita punya banyak alasan. Banyak alasan, bahkan kadang kita bisa pakai alasan-alasan yang teologis untuk membenarkan ketidaktaatan kita akan satu ayat-ayat tertentu. Dan kita mesti bertobat. "Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup," kata Yesus. Nah, orang itu nanya untuk membenarkan diri, "Siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko." Ini emang topografinya turunan gitu. Kayak itu jalan yang terkenal, jalan yang rawan kayak gitulah. Kalau di kita tuh rawan bukan rawan kecelakaan, tapi rawan merampok. Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tapi yang juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati atau sekarat. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Imam turun mau kemana? Pastinya mau ke bait Allah. Kebetulan ada imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewati dari seberang jalan. Dari seberang jalan tuh biar nggak kelihatan sama orang itu. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Dan gini, kita mungkin akan kayak, ih kok jahat-jahat banget sih orang-orang ini gitu. Tapi kita mesti ngertiin dulu, mereka pasti punya kepentingan yang bahkan kemungkinan besar ada kepentingan yang religius. Contoh kayak gini, ini seorang imam, imam bertanggung jawab atas bait Allah, atas ibadah yang akan dilaksanakan di bait Allah. Anggap kayak gini,
Anggap nih kalau zaman sekarang kayak pendeta, anggap oke, dalam perjalanan menuju satu gereja untuk berkhotbah, tiba-tiba di tengah jalan ada motor jatuh, ada orang jatuh dari motor dan segala macam, dan gini pilihannya ada dua. Kalau dia tolongin ini orang, dia akan gini, jadi nggak bisa khotbah di gerejanya. Nah, anggap dia gembalanya deh, biar biar tanggung jawabnya lebih gede lagi. Jadi dia akan berusaha, udahlah, ntar juga ada yang nolongin, kayak gitu. Oke, dan dia akan melengos karena gini, ini kepentingannya bukan kepentingan yang egois, tapi kepentingan yang cukup penting, cukup penting. Kita punya banyak alasan untuk nggak nolongin orang karena kayaknya ada hal yang lebih penting yang harus kita lakukan. Berikutnya ada Lewi. Lewi itu kaum orang-orang yang melayani mesbah, misalnya seperti misalnya musisi atau worship leader atau yang kayak gitu-gitu. Dan gini, bayangin, anggap dia dalam perjalanan yang sama dengan kepentingan yang sama untuk pelayanan. Anggap ini gerejanya bukan gereja yang pakai band, anggap gerejanya gereja yang organ tunggal dan cuma dia doang yang bisa main organ. Dan di dalam perjalanan untuk ke gereja gitu, tiba-tiba ada yang ketabrak atau apalah yang kayak gitu-gitu, tapi dia kayak udah lantas juga ada yang nolong. Dan ini kepentingan yang tadi cukup penting, kepentingan yang religius, tapi aku percaya gini, gue percaya nggak ada alasan untuk nggak nolongin orang sebenarnya. Bahkan alasan rohani pun kayak gini pun nggak bisa dipakai, karena intinya kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Coba anggap gini, anggap kita yang lagi kecelakaan, bukankah kita rindu untuk ditolong orang? Bukankah kita pengen banget tadi nolongin kita gitu istilahnya. Coba kita lihat lagi, lanjut. Ayat 33, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dan gini, ahli Taurat bicara pasti tentang orang-orang Yahudi, dan gini, untuk nyebutin orang Samaria aja gitu ya, secara historis Yahudi dan Samaria bermusuhan. Jadi Samaria itu dianggap orang-orang campur, perkawin suku campuran antara Yahudi dan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi mereka dianggap Yahudi karbit lah istilah kalau buat fans bola zaman sekarang gitu ya. Dan gini, mereka saling benci-bencian banget gitu. Dan kalau secara historis dan gini, untuk Yesus memberitahukan cerita ini gitu, bahwa di dalam kisah ini jagoannya bukan imam, bukan Lewi, tapi orang Samaria. Dan itu kontroversial banget karena ini langsung menghajar titik di mana ahli Taurat ini tidak mau melakukan firman Tuhan, yang itu dia cuma pengen bantuin orang-orang tertentu doang karena ada kebencian terhadap satu bangsa atau suku bangsa tertentu, yang kayak gitu. Ayat 34, ayat 33 lagi diulang. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya berbelas kasihan. Ingat, Tuhan kasih kita hati untuk berbelas kasihan. Yesus mati di kayu salib untuk ngajarin kita apa artinya Tuhan berbelas kasihan kepada manusia. Padahal dia gak punya kewajiban untuk nolong kita sama sekali, tapi dia memilih karena dia berbelas kasihan kepada kita. Dan hendaknya semua yang kita lakukan berdasarkan dari belas kasihan. Semua pertolongan yang kita lakukan bukan karena gue baru baca ayat ini lagi, enggak, bukan itu, bukan karena ada rasa bersalah, rasa nggak enak, tapi belas kasihan karena untuk itulah kita dibelas kasihani oleh Tuhan, yaitu untuk berbelas kasihan kepada yang lain. Ayat 34, ia pergi kepadanya, orang Samaria itu pergi kepada orang yang ditinggalkan sekarat tadi. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Ini special treatment banget, ini mahal banget, minyak, anggur, dia pakai semuanya untuk kasarnya bisa untuk nolong orang ini, untuk untuk penyembuhan luka-lukanya. Dia lakukan apapun gitu ya. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, dan ini kasarnya kayak dia kalau bisa dia bawa angkutan gitu, dia turun, orang itu yang naik, itu yang terjadi. Padahal dia punya segala hak untuk pakai, karena kasarnya ini mobil gue ya, gue yang pakai lah. Kasarnya kalau bisa dibilang kalau zaman sekarang, misalnya orang pakai sopir dan dia izinkan untuk sopirnya jalan duluan bawa orang ini ke rumah sakit, itu yang terjadi. Dia nggak tahu naik apaan, dia nggak mikirin itu, dia mikirin gimana caranya orang ini mendapatkan pertolongan secepatnya. Kemudian dia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, jadi dibawa ke tempat penginapan.
membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Dan ini gila banget, artinya dia udah mempersiapkan follow up, bukan cuma nolongin terus cabut, karena itu easy banget, gampang banget untuk cuman gini, kayak orang tiba-tiba pengen butuh uang dan kita kayak udah pinjemin duit deh, habis itu kita jangan kenal dia lagi karena dia akan resein kita. Tapi ini enggak, dia kasih bantuan dan bahkan dia akan datang lagi untuk ngecekin nih orang gimana. Itu dia, that's love, itu belas kasih. Dan gini, betapa sebuah tamparan bagi orang ahli Taurat ini yang dengan teologinya yang bagus, kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesamamu, tapi dia nggak pernah melakukan hal itu. Kalau bisa dibilang dia nggak mau melakukan hal itu khusus ke beberapa orang, langsung dihajar sama Yesus. Nih musuh lo nih, dia bikin kayak gini, orang Samaria bikin kayak gini, dan mestinya lo bikin kayak gitu. Dan bagi kita pasti sebuah tamparan juga, karena gini, kita cenderung cari aman ketika kita bantuin orang. Udah, kita bantuin aja sekarang, tapi udahlah, kita jangan kenal dia lagi. Karena kita cenderung, karena jujur sangat mudah untuk kayak gitu, untuk cuma ngasih sedekah terus pergi. Tapi bukankah akan sulit ketika kita datang kepada dia dan kita tanya kenapa, dan kita bantuin dan kita ngobrol dan segala macam. Karena gini, ketika kita memutuskan untuk menolong seseorang, masalah dia jadi masalah kita, dan itu yang banyak dari kita nggak mau. Tapi Yesus ajarin kita yang sebaliknya. Karena ketika kita berbelas kasihan kepada seseorang yang kita nolongin dia, jelas masalah dia jadi masalah kita. Itu esensi dari mengasihi orang lain seperti diri sendiri. Special treatment apa yang kita pengen orang lain lakukan bagi kita ketika kita butuh pertolongan, kita berikan kepada orang lain. Jangan hanya kita mau menuntut, tapi kita harus belajar untuk memberi juga seperti yang kita ingin dapatkan. Keren banget. Ayat 36, siapakah di antara ketiga orang ini, kata Yesus, menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, jawab ahli Taurat yang teologinya bagus tadi, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Lagi dia bilang apa? Udah tahu kan? Bikin. Jangan cuma tahu, nggak ada gunanya lu punya banyak teologi yang bagus-bagus, punya banyak pengetahuan tentang Tuhan. Karena di perikop sebelumnya kita bicara tentang apa artinya Tuhan membukakan dirinya, memperkenalkan dirinya, itu bicara tentang teologi. Tapi apa artinya teologi? Apa artinya kita mengenal Tuhan kalau kita nggak gini? Apa artinya kita mengerti, kasarnya ya, kita punya pengetahuan terhadap pikiran Tuhan tapi nggak memiliki hatinya Tuhan? Apa intinya? Karena inti hatinya Yesus pasti isinya belas kasihan. Karena itu yang membuat dia tinggalin sorga, jadi manusia. Hidup sempurna ganti hidup kita yang berantakan, dan mati di posisi kita. Dia jadiin masalah kita jadi masalah dia. Masalah dosa itu masalah kita. Upah dosa adalah maut. Kita yang berdosa, mesti kita yang mati. Tapi apa masalah dia ketika dia berbelas kasihan kepada kita? Dia memutuskan untuk ambil masalah kita jadi masalah dia. Itu yang dia tanggung di atas kayu salib. Itu Tuhan yang kita sembah. Kalau teologi kita benar, kalau kita benar-benar mengenal Tuhan, kita nggak mungkin bisa melewatkan hatinya. Nggak mungkin. Pergilah dan perbuatlah demikian. Jangan cuma tahu, lakukan, itu intinya. Lanjut di judul perikop Maria dan Marta ayat 38 bilang gini, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Jadi ini rumahnya Marta. Ya, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan, kakinya Yesus, dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Yesus menjawabnya, Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Perhatiin kata-kata ini, karena akan sepertinya kayak berlawanan sama perikop sebelumnya. Satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Gini, yang pertama, kita bicara tentang apa artinya teologi tanpa praktek. Yang kedua, lucu. Apa artinya kasarnya? Kayaknya praktek, tapi tanpa teologi. Karena gini, untuk duduk di bawah kaki Yesus itu bicara untuk mengenal dia. Dan gini, orang yang ini dua sesuatu yang ironis gitu ya sebenarnya kalau lagi ngobrol sama orang gitu ya. Bisa ada orang yang tahu banyak tentang teologi tapi hidupnya sama sekali nggak
melaksanakan apa yang dia tahu. Dan itu ngeselin ngeliat orang-orang kayak gitu. Kepalanya gede tapi hatinya nggak gede, jadi cuma jago debat, jago kutip, jago pokoknya ini buku gue banyak dan segala macam. Itu nggak sedikit orang yang kayak gitu. Dan itu bikin hati kesel, kayak aduh ayo dong bikin sesuatu, kalau lu tahu banyak ayo dong bantuin kita yang gini. Tapi ada juga di sini, ada juga nggak sedikit juga orang-orang yang cuma pelayanan, merasa melakukan apa yang Tuhan pengen mereka lakukan, tapi cuma alibi, bukan dari pengenalan akan Tuhan. Jadi banyak, nggak sedikit juga yang pelayanan sana sini sibuk macam-macam kayak Marta kayak gini, sibuk melayani Tuhan dan segala macam, tapi pas ditanya, pas di apa sering ngedumel gitu ketika ngeliat orang yang kayak ini, ngapain nih orang malah baca Alkitab mulu, dong bantuin kita dong dan segala macam. Gini, Yesus bilang, bagian yang terbaik bagi seorang manusia adalah mengenal Tuhan. Itu bagian yang terbaik. Makanya ayat-ayat seperti Hosea 6 ayat 6 dibilang yang kukendaki ialah ikan Yeremia 9 23 24 tentang mengenal Tuhan, tentang bukan persembahan, bukan korban bakaran, tapi apa engkau mengenal aku, kata Tuhan, ini kehendakku, kau mengenal aku dan apa kasih setia, bahwa engkau mencintai aku, mengasihiku apapun yang terjadi. Ini dia, ini peringatan juga buat semua teman-teman yang sampai sekarang ini paling lumayan enak juga, bikin enak juga ketika ngobrol sama orang-orang yang pelayanan sana sini tapi ngakunya terus ngomongnya gini, aduh kak tapi gue kayak rasanya kering deh kak. Terus gue tanya aja, lu baca Alkitab nggak? Enggak. Ya jelas kering. Tapi kan gue melakukan hal yang baik kak. Gini, kekristenan bukan hanya tentang melakukan hal yang baik, tapi tentang mengenal Tuhan. Sehingga kita apa? Pengenalan akan Dia membuat kita merasakan hatinya, dan kita mulai melayani dari hati yang mengasihi Tuhan, hasil dari pengenalan, dan itu nggak akan pernah kering. Orang yang kering dalam dunia pelayanan itu menunjukkan bahwa dia cuma dia cuma berusaha bagiin mata air kehidupan, dia bawa pakai ember tapi dia nggak pernah minum sendiri. Duduk di bawah kaki Yesus, dengerin semua kehendaknya, dengerin dia menjelaskan dirinya sendiri, dengerin Tuhan menjelaskan dirinya sendiri lewat firman-Nya. Itu bagian terbaik kata Yesus yang manusia bisa ambil. Tapi gini, apakah Maria akan tetap duduk di situ seperti tadi orang-orang yang hanya berteologi bagus tapi nggak bikin apa-apa? Enggak, Maria pasti akan melayani Tuhan. Kalau bisa dibilang ada beberapa Maria yang masih di bawah kaki Yesus sampai Yesus disalib, dan bisa jadi Maria ini salah satunya. Artinya apa? Orang yang mengenal Tuhan pasti akan melayani, nggak mungkin nggak melayani. Tapi orang yang sibuk melayani belum tentu. Karena ini kisah nyata kok. Ini apa ya? Ini aduh cerita banyak orang, dan gue sendiri berapa banyak dapat konseling dari orang-orang yang aduh excellent kayaknya pelayanannya, sibuk banget kayaknya, hospitality-nya luar biasa deh, kayaknya melayani Tuhan luar biasa banget. Tapi apa? Kering. Karena ternyata pasti punya selidik nggak mengenal Tuhan sama sekali, hanya berasumsi bahwa kayak Tuhan pengen gue main drum dari gereja, kayak Tuhan pengen gue jadi pendeta deh, khotbah deh, kayak Tuhan pengen gue sekolah teologi deh. Jangan ngomong kayaknya, cari kehendaknya, duduk di bawah kakinya, dengerin semua firman-Nya, dia akan ngomong langsung apa yang harus kita lakukan. Dan gini, pun sebaliknya, berteologi banyak juga, baca banyak buku teologi, baca banyak Alkitab kasar sampai bisa hafal, tapi gini, apa intinya kalau kita hanya membacanya sebagai pengetahuan doang, informasi? Enggak, kita membutuhkan transformasi itu terjadi ketika kita bisa kembali mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap keberadaan kita kalau bisa dibilang, dan juga mengasihi sesama seperti diri sendiri. Itu transformasi mulai terjadi ketika kita bisa melakukan hal itu. Ketika kita hanya tahu firman dan gak bisa melakukannya, belum ada transformasi. Itu hanya sebagai informasi yang jeleknya bisa bikin banyak orang jadi sombong. Tapi dengan pelayanan pun kita gak bisa mengenal Tuhan. Kita harus duduk diam di bawah kakinya, merenungkan firman-Nya siang dan malam, dan pastinya apa? Melakukannya. Karena itu esensi dari mengejar hadirnya Tuhan adalah apa? Ketika kita menemukan kehendaknya di Alkitab, kita melakukan apa yang Dia inginkan kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Karena di mana Kristus berada, kita mesti ada di situ. Di mana Dia berada? Di penjara. Ketika ada orang yang gak punya pakaian, kita berikan pakaian. Ketika ada orang yang kelaparan, kita berikan makanan.
Ingat ada bagian ayat yang bilang kayak gitu. Kapan kami melihat engkau di penjara? Kapan kami melihat engkau eh, apa lapar? Kapan kami melihat engkau tanpa pakaian? Kata Yesus. Di situ, di situ aku berada. Di situ, di orang-orang yang membutuhkan bantuan kalian, orang-orang yang membutuhkan belas kasihan. Kasihilah samamu seperti dirimu sendiri, dan buktikan bahwa engkau mengasihi aku dengan segenapmu. Hari ini aku ngomong langsung kepada dua jenis orang ini, yang berteologi tinggi tanpa praktek, atau yang prakteknya banyak tanpa pengenalan akan Tuhan. Mari kita bertobat sama-sama, semuanya bertobat. Kita berusaha cari tahu kehendak Tuhan, dan kau udah tahu. Tuhan gak akan, ini Roh Kudus akan terus mengetuk hati kita, menggedor bahkan hati kita untuk apa? Mengasihi orang lain seperti yang kita tahu Tuhan mengasihi kita. Kita tahu Tuhan mengasihi kita dari firman-Nya. Dan mesti kita mengasihi orang lain, membuktikan bahwa kita tahu bahwa Tuhan telah mengasihi kita, bahwa Dia telah ambil masalah kita jadi masalahnya Dia. Untuk renungannya hari ini salah satu bagian yang apa ya, never gets old, aku bilangnya, nggak pernah basi bagi seorang hamba Tuhan untuk terus ngerenungin ini. God bless you guys.